Hai guys, welcome back to Kioscrash. Nah, hari ini aku mau membahas tentang bond pricing atau bagaimana kita mencari harga dari sebuah obligasi ya. Nah, kemarin aku udah banyak membahas ya tentang obligasi itu apa, gimana cara kerja obligasi, terus abis itu istilah-istilah dalam obligasi. Nah, hari ini aku mau membahas tentang bagaimana cara kita mencari harga dalam obligasi ya. Oke. Nah, misalkan ada sebuah bond atau sebuah obligasi ya, dengan nominal atau face value ya, itu sebesar $1.000 gitu ya. Jadi obligasi dengan nominal $1.000 gitu ya. Nah, terus kuponnya misalkan 10% dibayar per tahun ya. Nah, lalu yield to maturity adalah 5%. Nah, lalu jatuh temponya adalah dalam 5 tahun gitu ya. Oke, nah sekarang misalkan kita ditanya, berapakah harga dari obligasi tersebut? Nah, kalian perlu tahu adalah harga dan nominal dari obligasi itu berbeda ya. Jadi misalkan nominalnya 1.000, tidak mungkin harganya bisa sih, harganya itu bisa 1.000 juga, itu yang disebut dengan istilah par value. Nah, tapi harganya itu bisa sebenarnya lebih tinggi dari 1.000 atau premium, bisa lebih rendah dari 1.000 atau diskon ya disebutnya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa harga dari bond ini ya, dari obligasi ini. Nah, caranya gimana? Nah, sekarang aku akan jelaskan cara pertama dulu, cara manual dulu ya. Nah, ini kita menggunakan present value. Nah, kalau kita mau pakai present value, kita harus gambar timeline dulu ya. Sebentar. Nah, oke, sekarang di sini udah ada garis ya. Nah, sekarang kita kasih waktu-waktunya ya. Nah, karena ini 5 tahun, kita bikin 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kerja obligasi ini? Nah, obligasi itu adalah sebuah hutang jangka panjang ya, yang membayarkan kupon sebesar 10% atau bunga 10% kepada si pemilik atau si investor, si pembeli obligasi ini. Nah, jadi sekarang kita cari dulu kuponnya dalam bentuk dolar ya. Nah, jadi kita tulis C ya. Pertama, kita harus mencari kuponnya dulu dalam bentuk dolar berapa. Nah, ini 10%. Nah, caranya adalah 10% dikali dengan nominalnya atau 1.000 ya. Jadi 10% dikali 1.000. Nah, itu adalah 100 ya. Berarti kuponnya itu adalah $100 setiap tahunnya. Nah, kupon ini dibayarkan dari tahun pertama 100, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Oke. Nah, lalu jangan lupa di tahun kelima si penerbit bond itu harus membayarkan 1.000 kepada si investor. Nah, jadi investor akan mendapatkan 1.000 ya di tahun kelima. Nah, jadi si investor itu akan mendapat setiap tahunnya itu 100 ya kuponnya atau bunganya, dan di akhir tahun, di akhir periode jatuh tempo, dia akan mendapat pelunasan sebesar 1.000 dari bondnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari harga bond? Nah, harga dari bond itu simple. Dia adalah present value dari semua cash flow ini. Dari semua cash flow yang ada ini ya. Nah, itu di present value ke tahun 0 ke hari ini, lalu ditambah, itu namanya harga dari obligasi. Oke ya. Nah, aku akan coba present value kan. Nah, aku gambar garis-garis dulu ya, biar lebih ngerti. Nah, sudah jadi garisnya ya. Nah, kenapa aku gambar garis-garis seperti ini? Biar kalian tahu bahwa nilai
kupon yang ada di masa depan ini, aku bawa semuanya ke tahun 0, karena dari situ baru kita bisa jumlahkan dan mendapatkan harga dari obligasinya. Nah, kalau kalian masih ingat ya, rumus dari present value itu adalah present value sama dengan future value dibagi 1 plus R pangkat N ya, di mana FV-nya ini adalah future value, nilai uang kita di masa depan, 1 plus R ini suku bunga ya, R-nya, dan N-nya ini adalah tahunnya. Oke, nah jadi sekarang kita tinggal present value aja. Kita masukin misalkan ini yang tahun pertama 100 ya. Berarti 100 dibagi 1 tambah R-nya. Nah, R kita pakai YTM ya, atau yield to maturity, 5%, 0,05 dipangkat sama N-nya. N-nya 5 tahun. Sorry, N-nya di sini kita lihat satu-satu. Nah, ini kebetulan N-nya untuk tahun pertama berarti 1. Nah, jadi ini present value dari ini. Nah, atau bisa juga aku tulis seperti ini. 100 dibagi ya, dibagi 1, ini yang bawahnya ya, 1,05 pangkat 1 gitu. Nah, lalu yang ke tahun kedua sama juga kita masukin ke rumus ini, hanya saja tahunnya yang berbeda. Nominalnya sama 100 juga, hanya saja N-nya dia adalah 2, ngikutin tahunnya ya. Nah, jadi aku tulis aja di sini bagi 1,05 pangkat 2. Nah, yang ketiga juga di present value kan, dibagi 1,05 pangkat 3. Yang tahun keempat juga di present value kan, dibagi 1,05 pangkat 4. Nah, terus ya, semuanya sama, cuman tahunnya aja diganti, gitu ya. Jadi suku bunganya sama, dibagi semua sama, hanya tahunnya aja diganti. Nah, lalu ini jangan lupa ditambah dulu, 1000 tambah 100, 1100 ya. Nah, lalu habis itu dibagi 1,05 pangkat 5 gitu ya. Nah, kalau kita coba cari di kalkulator, 100 bagi 1,05 pangkat 1, itu hasilnya adalah 95,238 ya. Aku bulatkan ke 3 bilangan. Oke, lalu berikutnya adalah 100 dibagi 1,05 pangkat 2, 90,703. Lalu ini ya, langsung aja aku tulis aja ya hasilnya, 86,384. Lalu yang 4 ini 82,270. Nah, yang terakhir 1100 ya, dibagi 1,05 pangkat 5, 861,879. Oke. Nah, sudah dapat present value-nya, sekarang tinggal ditambah aja. Semua ini ditambah dari atas sampai bawah ya. Nah, itu hasilnya adalah 1.216,474 ya. Atau kita bisa bilang bahwa obligasi ini dijual dalam pada premium ya, harga premium gitu. Oke. Nah, itu adalah cara manualnya. Nah, gimana cara cepatnya? Oke. Nah, kalau di ujian nggak mungkin kalian mencari salah satu seperti ini ya. Nah, karena tidak mungkin, jadi kita menggunakan cara cepatnya, atau kita menggunakan rumus ya. Kenapa aku nggak langsung pakai rumus? Karena aku mau ngasih tahu dulu kalau harga bond itu sebenarnya tinggal di present value-in aja gitu. Nah, tapi pakai rumusnya itu adalah seperti ini. Present value dari kupon per I atau interest rate. Nah, biar kalian ngerti ya, cara mencari bond itu nggak hanya pakai rumus seperti ini saja, tapi itu sebenarnya cuma present value dari cash flow-nya aja. 1 dikurang 1 per 1 plus I pangkat N ya, tutup kurung, ditambah face value atau nilai nominalnya, 1 plus I pangkat N. Nah, sekarang aku jelasin dulu rumusnya ini ya, satu-satu. Nah, ini PV artinya present value atau harga obligasinya. C ini adalah kupon, tapi dalam dolar ya. Kupon in dollar atau in rupiah, atau apapun mata uangnya ya. Nah, I ini sini sama I juga, ini I juga, itu semua adalah
yield to maturity atau interest rate. Yang kita gunakan di sini sebagai discount rate-nya itu adalah yield to maturity. Nah, ini adalah jumlah periodenya sama N ini juga sama N ini. Ini adalah face value atau nilai nominal obligasinya. Nah, sekarang kita masukkan ya. Kuponnya tadi 100, YTM 5%, jatuh tempo 5 tahun, N-nya berarti 5. Lalu nilai nominal 1000 ya. Tinggal kita masukin aja ke rumus. Kuponnya tadi 100 ya. Per I-nya 5%, 0,05. 1 dikurangin 1 plus 0,05. Oke, N-nya 5 ya. Karena 5 tahun nih dibayarnya per tahun. Jadi nggak perlu aku kali 2 ya. Kalau dia semi annual dikali 2. Atau per 6 bulan dikali 2 dulu ininya. N-nya. Dan ininya juga nanti dibagi 2. Nanti akan aku jelaskan deh. Aku bikinin videonya bagaimana cara mencari harga obligasi untuk yang semi annual payment ya. Tambah nominalnya 1000 ya. Dibagi sama 1 plus 0,05 pangkat 5. Nah, kalau kita hitung di kalkulator ya. Oke, kalau kita hitung di kalkulator, ingat yang ini dikerjain dulu ya. Jadi ngerjainnya tuh gini. Ini kerjain dulu ya. Ini kerjain dulu. Baru 1 kurangin hasil ini, baru dikali sama yang ini. Gitu ya. Nah, udah dikali, nanti baru ditambah sama ini gitu. Gitu ya. Nah, baru habis itu kita kalau misalkan udah dapat hasilnya, itu hasilnya pasti sama, yaitu 16,474 ya. Nah, itu adalah harga obligasi dari yang aku berikan di atas ya. Nah, jadi beginilah cara mencari harga dari obligasi ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.